Selamat hari Minggu adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatinya. Sebelumnya kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak Tuhan beroleh kemurahan di dalam kesehatan, kekuatan, dan panjang umur yang Tuhan anugerahkan buat kami pada minggu hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolonglah kami, berikanlah hati yang paham untuk mengerti firman Tuhan, dan berikan kami kekuatan supaya kami mampu melakukan firman Tuhan. Berfirmanlah sebab kami telah siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan di minggu hari ini sebagaimana tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani, yaitu Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Silakan dibuka Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Kita baca bersama. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sebelum Inang menyampaikan firman Tuhan hari ini, Inang Pendeta mau ajak adik-adik semua untuk menyaksikan tayangan video yang berikut ini. Mari adik-adik kita sama-sama menyaksikan. Duduk yang manis, siapkan telinganya, siapkan hatinya. Selamat menyaksikan. Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra. Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya, dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan.
Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah nak. Papa dan mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Sore hari, tanggal 16 Desember 2017, Mama Papa Chandra membawa Chandra ke acara Natal sekolah minggu. Chan, kamu sudah siap-siap pergi untuk ke Natal sekolah minggu? Iya Pak, udah siap. Jangan nakal nanti di Natal sekolah minggu ya, Chan. Dengerin kakak sekolah minggunya. Harus dengan baik memuji Tuhannya. Iya Chan, nanti papa mama jemput kamu di Paskal ya. Iya. Pada saat Chandra hadir di Natal sekolah minggu, Chandra merasa kesal dan terpaksa datang juga dengan tidak tulus memuji Tuhan. Tuhan berbicara kepada Chandra melalui firman. Adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Perhatikan video ini ya. Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan? Gak mau. Dunia ini gelap karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Tolong, dunia perlu terang. Tetapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan adalah terang, lahir di dunia yang gelap. Tuhan Yesus adalah terang, lahir di kandang yang kotor. Artinya, Tuhan Yesus mau lahir di hati kita yang kotor penuh dosa. Tuhan Yesus bertumbuh besar dan melakukan banyak mujizat. Wow, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati hidup kembali. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Siapa yang mau di dalam terang harus percaya kepadanya. Kalian mau tinggal di dalam terang? Kita harus meninggalkan dosa dan minta ampun pada Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar lagi. Berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Berikan waktu kita untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada yang membuat Tuhan menjadi sedih. Kita mengambil hati dan waktu kita lagi. Kita menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Kita berbuat sesuka hati kita. Kita malas berdoa dan malas membaca Alkitab. Kita tidak taat kepada orang tua. Maukah kita membuat Tuhan senang? Berikan kembali hati dan waktu kita kepada Tuhan. Sekarang, maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku Chandra. Ampuni aku Tuhan. Karena kemarin aku bohongin mama. Aku udah gak baca Alkitab.
Aku sering ganggu teman di sekolah. Ampuni aku Tuhan. Aku janji Tuhan gak mau bohong lagi, gak mau ganggu teman lagi. Aku mau rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana tadi cerita video yang disaksikan bersama? Siapa tadi yang pekerjaannya setiap hari menonton gadget? Ayo, siapa tadi yang setiap hari bermain handphone? Ya, bermain games di handphonenya. Ya, dari pagi berangkat ke sekolah, pulang dari sekolah, ya, sepatunya tidak ditaruh di tempatnya, bajunya tidak diganti dulu, ya. Nah, ayo, kebiasaan siapa begini di rumah? Ayo, tunjuk tangan. Wah, tidak ada ya? Hebat, pintar anak sekolah minggu HKBP Getsemane. Nah, adik-adik, semoga tidak ada seperti Chandra ya. Chandra ya tadi namanya ya dalam tayangan video. Ya, Inang berdoa supaya semua anak sekolah minggu HKBP Getsemane adalah anak-anak yang rajin. Rajin berdoa, rajin membantu mama papa di rumah, rajin belajar, dan juga rajin beribadah. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini seperti yang tadi sudah kita baca dari Ibrani pasal 10 ayat 24, ini adalah tentang kita mencintai peribadahan, ya, kita rajin beribadah. Nah, itu maka tadi dikatakan dalam pembacaan kita di ayat 25, ayo perhatikan Alkitabnya. Tadi ayat 25 dikatakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, penulis Ibrani dalam pembacaan firman Tuhan hari ini adik-adik mau menguatkan iman orang percaya ketika itu ya, supaya mereka setia kepada Tuhan dengan rajin beribadah dan berdoa. Maka ia katakan, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, adik-adik, apa itu ibadah? Ibadah itu adalah bersekutu dengan Tuhan. Nah, jadi sama halnya dengan berdoa. Beribadah itu adalah bersekutu, berbicara, berjumpa dengan Tuhan melalui apa adik-adik? Melalui lagu, melalui pujian, melalui doa ya, kita berbicara dan berjumpa dengan Tuhan. Tetapi adik-adik, apa yang disebut dengan tempat ibadah? Nah, kalau beribadah itu adalah berjumpa dengan Tuhan, maka di mana kita beribadah? Di mana kita berjumpa dengan Tuhan? Kita tahu bahwa tempat ibadah kita itu adalah, ayo, tempat ibadah kita apa? Jadi ada beberapa agama di Indonesia, ada tempat ibadahnya termasuk agama Kristen. Tempat ibadah kita adalah tempat ibadah kita namanya adalah gereja. Maka gereja adalah tempat kita beribadah, berjumpa, memuji nama Tuhan. Tetapi adik-adik, ternyata berjumpa dengan Tuhan atau beribadah itu tidak hanya di dalam gereja. Ya, tetapi berjumpa dengan Tuhan itu bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja, baik di rumah,
baik sedang bermain, baik sedang belajar, baik sedang les misalnya, baik sedang di rumah, di luar, dimanapun kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena apa? Karena tempat ibadah kita yang sejati adalah hati kita. Nah, jadi adik-adik, kalau kita menjaga hati kita, itu sama halnya dengan kita sudah menjaga persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Maka itu ada lagu sekolah minggu kita yang mengatakan, gereja bukanlah gedungnya dan juga bukan menaranya, tetapi bukalah pintunya. Lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya, ya. Gereja bukanlah gedungnya dan juga bukan menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Nah, jadi gereja, tempat beribadah, tempat berjumpa dengan Tuhan adalah orangnya. Jadi firman Tuhan hari ini mengatakan, janganlah jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah. Nah, adik-adik, belakangan akhir-akhir ini, oleh karena situasi yang kita hadapi, kita beribadah di rumah. Ini mau mengatakan bahwa dimanapun kita berada, Tuhan tetap hadir. Dimanapun kita berdoa, Tuhan menjawab doa kita. Sebab firman Tuhan mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ Tuhan hadir. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu yang Tuhan kasihi, yang Inang Pendeta sayangi, walaupun sekarang adik-adik beribadah di rumah, percayalah bahwa Tuhan tetap hadir dan mengasihi adik-adik semuanya. Maka jangan berhenti memuji Tuhan. Jangan berputus asa, jangan bersedih. Kalaupun kita belum bisa beribadah di gereja, walaupun kita belum bisa bersekolah seperti biasa, walaupun kita tidak bisa bermain, ya, ataupun melakukan perjalanan seperti hari-hari biasa, tetapi percayalah adik-adik sekolah minggu, adik-adikku yang kukasihi, ya, semua yang sekarang di rumah, kita semua sedang stay at home, ya, maka beribadahlah di rumah, berdoalah terus, serukan nama Tuhan dimanapun adik-adik, ya, baik pagi, baik siang, maupun malam, teruslah berseru kepada Tuhan. Tetaplah jaga hatimu, tubuhmu, semua tubuhmu, ya, baik mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semuanya kita pakai untuk memuji Tuhan, ya, supaya hidup kita menjadi berkat dan Tuhan terus memberkati kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada minggu pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur di mana Tuhan telah memberikan berkat dan kasih karunia yang melimpah bagi kami, sehingga kami diberkati melalui firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyatakan isi hati-Mu bagi kami melalui firman hari ini, supaya kami jangan menjauhkan diri kami dari peribadahan, supaya kami tidak menjauhkan diri kami dari pertemuan-pertemuan ibadah, bahwa sejatinya ibadah yang sesungguhnya adalah hidup kami, diri kami, hati kami, bahkan seluruh jiwa raga kami. Biarlah itu menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Pakailah kami Tuhan, anak-anak Tuhan, menjadi garam dan terang, menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, supaya kami menjadi anak yang setia, yang taat, yang patuh, dan takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua.
meski beribadah di rumah, meski tidak bisa melakukan banyak kegiatan di luar, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap hadir dan memberkati kami dimanapun kami berada. Inilah doa kami, berkatilah kami semua, berkati orang tua kami, berkati kakak, abang, guru-guru sekolah minggu, berkati juga guru-guru kami di rumah, berkati pembelajaran, studi kami, sekolah kami, berikan kepintaran, kecerdasan, supaya kami menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang bisa memakai waktu dengan baik, sehingga hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Amin.